sejahtera buat teman-temanku semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tentunya makin sukses selalu. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Syarif Taylor. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bareng lagi ya teman-teman. Kita akan belajar bareng membuat pola busana sederhana atau busana pesta ya, dengan kombinasi burkat kebaya ya, dan menggunakan dalamannya adalah gamis dengan setengah lingkaran. Nah, caranya cukup mudah teman-teman, cukup simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa juga untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, and comment. Dan buat teman-teman yang baru gabung, mohon untuk subscribe ya, dengan cara klik tulisan subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa pula nyalakan tombol loncengnya agar di setiap saya kirim tutorial terbaru teman-teman mendapat pemberitahuannya. Nah, baiklah teman-teman, kita mulai ya dengan cara kita akan membuat pola bagian atas dulu. Pola bagian atas atau pola bagian badan atas. Nah, yang akan kita bikin ini adalah pola bagian depan dulu ya teman-teman. Pola bagian depan. Nah, pertama kita bikin garis atas ya. Ini garis atas teman-teman ya. Terus dari atas ini kita turunkan 3,5 cm teman-teman ya. Kita turunkan 3,5 cm. Ini jadi garis kedua ya, atau garis pundak. Sekali lagi, dari atas, garis atas ini kita turunkan 3,5 cm, jadilah garis pundak ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk panjang pundaknya. Nah, di sini rumusnya panjang pundaknya itu dibagi 2. Nah, untuk panjang pundaknya adalah 38 dibagi 2, ketemunya adalah 19. Nah, kita ambil dari ini ya, ini bagian depan nanti ya, bagian depan atau lipatan depan. Nah, terus 19 ini teman-teman, 19 ini tadi kita turunkan ya, kita jadikan garis lingkar badan. Jadi garis lingkar badan ini kita dapatkan dari setengah panjang pundak. Nah, selanjutnya 19 tadi ini kita bagi 2, ketemunya adalah 9,5. Nah, ini jadilah garis tengah muka atau garis pundak ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk garis pinggang. Nah, garis pinggang ini sekali lagi ya, saya terangkan kalau saya rumusnya adalah mengukur panjang punggung. Nah, cara mengukur panjang punggung saya ulangi lagi, mengambil dari ini ya teman-teman, dari belakang, di leher belakang yang paling bawah itu kita tarik ke bawah sampai ke bagian perut yang terkecil, itu adalah pinggang ya. Nah, di sini untuk turun punggungnya itu adalah 40 ya. 40. Terus kita garis, ini jadilah garis pinggang. Nah, selanjutnya kita akan pecahkan untuk ini apa namanya, tengah mukanya ya.
Jadi tengah mukanya adalah 34, rumusnya 34 itu dibagi 2, ketemunya adalah 17. Kita ambil dari garis ini ya, dari lipatan dari ujung kertas ya, 17 di sini. Nah, terus 17 ini kita hubungkan menggunakan garis melengkung. Nah, terus kita akan mencari untuk garis lingkar badan ya. Untuk lingkar badannya. Nah, sekarang lingkar badannya adalah 88. Nah, rumusnya 88 ini kita bagi 4. Ini udah ukuran udah pas ya, ukuran udah tambahan. 88 ini kita bagi 4, ketemunya adalah 21. Delapan puluh delapan dibagi 4 ketemunya adalah 22 ya teman-teman. Kita cari angka 22. Nah, 22 ini untuk bagian badan belakang, bagian depan ya. Sekali lagi untuk bagian depan kita tambah 2 cm. Jadi 24. Ya. Sekali lagi kalau saya badan depan itu lebih lebar dari badan belakang. Nah, terus titik 22 ini kita hubungkan ke tengah muka. Terus ini kita cari tengah-tengahnya. Terus kita garis. Nah, terus ini kita cari tengah-tengahnya. Nah, terus kita bentuk kerung. Kita hubungkan ke tengah-tengah ini. Terus ini kita naikkan ke atas. Nah, gini ya, dalam membentuk kerungnya, kerung tangan. Nah, selanjutnya kita akan mencari pinggang. Nah, di sini pinggangnya adalah 74 ya. Rumusnya 74 itu dibagi 4 ya. Nah, ketemunya adalah 18,5. Nah, kita sekali lagi kita ambil dari ini, dari tepi kertas 18,5. Nah, 18,5 ini pun sama ya, kita tambah 2 cm. Terus kita tambah lagi 2 cm untuk kupnat. Jadi ketemunya adalah 22,5. Nah, di sini sekali lagi ya rumusnya untuk pinggang dibagi 4, ditambah 2 cm untuk kupnat, terus ditambah 2 cm untuk kelebihan. Nah, terus kita hubungkan. Ini ya teman-teman. Nah, terus untuk bagian ini, pinggang ini, yang bagian sini ini kita naikkan 2 cm. Nah, terus kita pelengkung. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk kerung keras ya. Nah, pengukurannya ini karena saya hitung standar ya, standar. Maka untuk standarnya ini kita masukkan ya, dari tepi kertas ini kita masukkan 8 ya teman-teman, kita masukkan 8 cm. Nah, terus ini untuk mendatar. Nah, untuk turunnya kita turunkan 10. Nah, terus kita bentuk pelengkung ya teman-teman, kita kerung. Nah, selanjutnya terakhir ini kita hubungkan.
Ini ya teman-teman, sekarang ini kita potong karena kita akan membuat untuk yang bagian belakang. Nah, yang bagian belakang cukup nanti kita jiplak aja ya. Ini kita potong pas garis ya. Sekali lagi, ini pola ini belum berikut kampuh, jadi kita potong pas garis. Nah, gini ya teman-teman, untuk yang bagian dalamnya, untuk bagian dalamnya, dan ini untuk bagian depan, pola bagian depan, bagian atasnya ya. Nah, sekarang kita lanjut akan membuat bagian belakang, membuat pola bagian belakang. Nah, ini ya, dari tepi kertas ini sebelumnya kita masukkan 3 cm. Ini untuk kampuh resleting ya, resleting bagian badan belakang. Nah, ini kita garis. Nah, terus selanjutnya ini ya, garis ini kita temukan di bagian depan ini, kita samakan sini. Nah untuk yang lainnya ini ya teman-teman, ini tinggal jiplak aja. Artinya kita tinggal samakan aja. Nah, kecuali bagian sini ya, ini kita garis. Nah, ini kita turunkan ya, dari sini ini kita turunkan 3 cm, terus kita bentuk kerung untuk bagian belakang. Nah ini ya. Nah terus untuk yang lain ini, nah untuk bagian ini ya, untuk bagian yang sudut ini kita keluarkan garisnya. Nah ini kita keluarkan 1 cm untuk yang bagian belakang ya, kita keluarkan 1 cm. Nah, terus kita bentuk kerungnya, kita samakan. Nah ini ya teman-teman. Nah terus kita potong, yang lainnya sementara kita ikuti. Nah ini ya hasilnya teman-teman. Ini yang bagian belakang kita selisih 1 cm. Nah terus selanjutnya, karena tadi bagian depan ini ya, bagian depan ini kita tambah 2 cm, maka untuk bagian belakang ini lebarnya ini kita kurangi 2 cm. Kita kurangi 2 cm ya. Nah, sekali lagi, untuk badan kita bikin lebaran badan depan. Nah terus ini kita potong. Nah, ini ya teman-teman untuk badan atas. Nah sekarang kita akan bikin kupnatnya. Nah kupnat, cara pengambilan kupnatnya teman-teman, rumusnya adalah 1/10 dari lingkar badan. Nah, lingkar badannya ada 88, maka untuk kupnatnya 88 itu kita bagi 10, ketemunya adalah 8 sekian ya. Maka kita bikin 9 aja. 9 ini ya. Terus dari garis ini teman-teman, dari garis ini kita turunkan untuk bagiannya, untuk badan depan ya, kita turunkan 2 cm. Terus kita garis. Tadi kan kupnatnya 2 cm, maka
masing-masing kita bikin 1 cm ke kanan, 1 cm ke kiri. Nah ini ya untuk yang bagian depan. Nah untuk yang bagian depan belakang pun kita samakan ya, kita ciplak. Nah kalau untuk badan belakang ini teman-teman ya, kita luruskan sama garis lingkar badan. Nah jadi kita luruskan. Tapi kalau yang depan kan turun 2 cm, jadi kalau yang belakang kita luruskan aja, kita paskan. Nah, terus kita bentuk kupnar. Nah gini ya teman-teman, untuk untuk membuat pola bagian atasnya. Nah sekarang kita akan bikin untuk roknya ya, untuk roknya yang setengah lingkar. Cara membuat untuk rok setengah lingkarnya ya, untuk bagian bawah setengah lingkar. Nah caranya ya, ini kertasnya kita lipat. Ini diibaratkan kalau kain ya, ini lebarnya 150 cm ya. Nah panjangnya secukupnya, artinya sepanjang roknya. Nah caranya teman-teman, setelah kita lipat, ini kita lipat lagi ini. Nah bagian sini ini kita kasih sisa ya, kita kasih kita kasih kampuh 3 cm kampuhnya. Nah, atau kita garis saja dulu biar lebih mudah dipahami ya. Nah ini kita garis. Nah ini lebarnya 3 cm. Nah ini kita garis. Nah terus ini kita lipat. Nah lipatan ini kita paskan sama garis, ya. Nah ini ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan mencari untuk lingkar ini, lingkar lingkar pinggang. Nah di sini lingkar pinggangnya adalah 74 ya teman-teman. Nah 74 ini untuk mencari turun ini ya, untuk mencari posisi di mana untuk kerung garis lingkar pinggangnya. Maka rumus yang pertama 74 ini teman-teman, 74 ini kita bagi 3 ya. 74 ini kita bagi 3, ketemunya adalah 24,6 ya, 24,6 cm. Nah 24,6 cm ini kita kurangi atau kita min ya, kita kurang 1 cm, jadi ketemunya adalah 23. Kita bulatkan aja ya, jadi 23,5. Jadi yang tadinya 24,6 ini kita bulatkan jadi 24,5, maka 24,5 ini kita kurangi 1 cm, jadi 23,5. Nah 23,5 ini kita ambil ya dari sudut ini ya, dari sudut atas ini kita cari angka 23,5. Nah ketemunya di sini teman-teman. Nah ini terus kita samakan ya, kita bentuk gini 23,5. Sama sini juga. Nah terus ini kita titik-titik ini tadi ya, garis ini kita satukan. Nah sini ya. Nah ini kan ada 4 lapis ya teman-teman, ada 4 lembar, berarti ketemunya adalah 74 ini kan berarti ketemunya seperempat ya, seperempat lingkaran ya. Nah maka ini kita ukur, ini ada enggak seperempat lingkar pinggang. Nah jadi lingkar pinggangnya 74 dibagi 4 itu ketemunya adalah 18,5 ya. Sekarang ini kita ukur, ada enggak 18,5. Nah
Nah pas ya teman-teman, 18,5 ketemunya, berarti lingkaran ini sudah pas ya. Nah sekarang kalau udah ketemu, nah maka kita tinggal cari untuk panjangnya. Panjang gaunnya atau panjang gamisnya ini, roknya tadi kan untuk badannya udah kita ambil 40 ya. Nah 40, jadi sisa 40 itu tinggal kita tarik ke bawah sini untuk mencapai seberapa panjangnya. Nah gitu ya teman-teman cara bikinnya. Umpama panjangnya 130 ya, 130 ini yang 30 kita tarik ke atas ya. Nah tinggal cari sisanya berapa gitu ya teman-teman. Nah ini pun kita sama, kita dari garis ini kita ikuti semua, kita samakan. Nah terus ini kita bentuk. Nah terus kita potong. Ini ya teman-teman, sekali lagi ini belum pola kita ini belum berikut kampuh ya. Nah dia nanti jadinya akan gini teman-teman. Nah, ini ya cara membuat rok setengah lingkar ya. Nah nanti kan jadinya ini di sini ya, bagian belakang nanti jadinya, sambungan ini nanti adanya di bagian belakang. Nah ini ya teman-teman untuk cara membuat rok setengah lingkarnya. Rumusnya tadi, yang pertama untuk mencari turunnya dari puncak, untuk mencari posisi garisnya kita bagi 3. Nah setelah kita bagi 3, terus kita bagi 4 untuk mencari 1/4 lingkar pinggangnya. Nah sekarang kita lanjut ke cara membuat bagian luar atau bagian burkatnya. Nah teman-teman, untuk bagian burkatnya atau bagian luarnya ini sama seperti kita membuat pola dasar baju wanita ya teman-teman, cuman ada nanti penambahan. Dan untuk yang bagian bawah ini kita variasi. Nah pertama kita dari tepi kertas kita masukkan 3 cm. Ini untuk ini ya teman-teman, untuk untuk kampuh lipatan. Untuk kampuh lipatan ke dalam ya, untuk tempat kancing. Nah selanjutnya kita garis atas ya, ini garis atas. Nah terus sama ya, dari atas ini kita turunkan 3,5. Ini garis pundak. Terus kita samakan tadi, pundaknya adalah 38 bagi 2, ketemunya adalah 19. Terus ini pun sama ya, 19 kita turunkan ke sini. Jadi garis badan, sekali lagi saya terangkan, garis lingkar badan kita untuk menentukan garis lingkar badan kita ambil setengah dari panjang pundak itu. Nah, terus selanjutnya ini kita garis. Sama ya teman-teman, kita cari tengah-tengahnya, kita garis. Nah terus ini ya,
yang garis ini karena ini nanti di samping sini ya, samping sini akan kita kasih kupnat biar biar bersih di bagian dada. Maka kupnatnya di sini nanti untuk kupnat samping ya, lebar kupnat sampingnya adalah 2 cm, maka ini garis ini kita tambah, artinya dari garis ini kita naikkan lagi 2 cm, kita bentuk garis baru 2 cm naik. Nah, terus selanjutnya kita akan ini ya, untuk tengah mukanya ya, atau garis dadanya kita samakan tadi yang awal 17 ya, ini sama kita bikin 17. Nah, terus ini pun mengikuti ya, kita samakan yang seperti yang bagian dalamnya atau bagian gamisnya kita samakan aja 24,5. Nah, terus yang ininya pun mengikuti turun ininya kita samakan aja ya, seperti gamisnya tadi, cuman bedanya ini naik 2 cm, lebarnya pun kita samakan. Nah, terus sekarang kita akan mencari untuk posisi panggul. Nah, untuk standar ya, dari garis ini kita turunkan 20 cm untuk posisi panggul. Nah, ini adalah garis panggul. Nah, panggulnya pun sama ya, lingkar panggul dibagi 4, kita tambah 2 cm. Nah, terakhir kita akan mencari untuk panjang ininya, panjang gamis bagian baju bagian luarnya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita ini titik-titik ini kita bentuk dulu. Ini kita kerung. Terus ini kita hubungkan. Begini ya teman-teman. Nah, ini karena di sini ini kan yang awal ya teman-teman. Nah, karena di sini akan kita kupnat, maka ini kita pindah. Ini kita pindah ke atas lengkungannya. Nah, sekarang kita bentuk lengkungan baru, kita bikin di sini. Nah, gini ya teman-teman. Nah, terus ini ya, dari sini ini kita paskan garis ini ya, kita paskan garis ini, terus ini kita turunkan 2 cm. Tapi nanti ya bentuknya. Nah, sekarang kita akan bentuk untuk kupnat bagian tengah dulu. Ini sama ya, ini dari sini kita turunkan 2 cm. Nah, terus dari garis ini kita ambil 9 cm, kita samakan seperti yang depan tadi. Ini 9 cm. Terus ini dari garis ini kita turunkan 13 cm. Terus kita garis. Kita bentuk. Nah, ini ya. Nah, terus ini kupnatnya ya, untuk kupnatnya
Ini tinggal kita dari ini ya, dari garis ini ya, kita turunkan 2 cm, terus kita garis ke sini. Nah gini ya teman-teman untuk kupnat sampingnya. Nah selanjutnya kita akan membentuk untuk ini variasi bawahnya ya teman-teman, variasi bawah. Nah ini ya, dari ini kita masukkan 3 cm ya teman-teman, kita masukkan 3 cm masuk. Nah terus ini kita bentuk, Nah setelah kita masukkan ini ya, setelah kita masukkan 3 cm, maka terus selanjutnya ini untuk ke bawahnya ya, untuk panjang ke bawahnya. Nah ini selera ya teman-teman, ini selera mau ditambah berapa. Nah tapi untuk standarnya ya, untuk standarnya cukup kita tambah ini ya 15 cm aja, karena nanti yang lebih panjang itu yang bagian belakang. Nah ini kita tambah 15 cm. Terus kita ini ya, kita luruskan ke garis. Nah ini, nah terus dari 3 cm ini kita bentuk teman-teman ya, kita bentuk sesuai ini ya. Ini kita menggunakan ini aja, feeling aja ya cara ininya. Nah gini ya teman-teman. Nah nanti ketika kita memotong di kain, nah ini di sini ini kita kasih ujung dari kain burkat sendiri. Itu ujung-ujung kain burkat itu kita bentuk. Nah setelah itu kita zoom di sini, kita pasang di sini. Nah ini ya teman-teman untuk bagian bawah. Nah sekarang sekali lagi ini variasi ya, ini mau ditambah lebih panjang silahkan, yang penting ini selera. Kalau masalah panjangnya ini nggak ada rumus bakunya. Nah selanjutnya kita akan membuat untuk kerahnya, karena ini kerahnya kerah rebah ya teman-teman, kerah Shanghai rebah. Ini pun sama, kita masukkan 8 cm, turunnya kita bikin 10. Terus kita bentuk. Terus ini kita garis. Nah ini ya teman-teman. Nah selanjutnya ini akan kita potong ya. Sekali lagi saya potong pas garis ya. Nah nanti berarti apa namanya, pola ini belum berikut kampuh. Nah ini ya teman-teman hasilnya. Nah nanti ini kan yang ini sekali lagi ini untuk lipatan. Nah nanti ini kita bikin sama ya teman-teman, kanan dan kiri. Nah nanti sedikit saya jelaskan ya. Ini nanti kita ketemukan antara yang kanan dan kiri, ini kita ketemukan. Jadi tidak seperti baju kemeja atau baju wanita ya, yang apa namanya, untuk depannya overlap itu ketemu, tidak saling tumpang itu ya, untuk apa namanya, untuk kancingnya. Jadi nanti ini antara badan depan dan belakang ketemu, apa namanya, samping kanan dan kiri ketemu, artinya nanti gini ya. Nah umpamanya ini gini nanti ketemunya. Nah terus di salah satu ini untuk yang bagian sebelah kanan ini kita kasih lidah ya, kita kasih lidah.
Nah, jadi nanti terus di sini kita bentuk untuk variasinya, kancing variasinya. Kita tambah seperti pita itu ya, seperti yang dipoto. Nah, jadi sekali lagi nanti ini ketemu gini ya, tidak overlap genumpang gini, tidak, melainkan dia ketemu gini. Nah sini ya untuk bagian pola badan depan. Nah sekarang kita akan membuat pola bagian belakang. Sekarang kita lanjut ke bagian badan belakang ya teman-teman. Nah ini kertas, nah, cukup kita jiplak aja yang bagian ini ya teman-teman, yang bagian depannya. Nah caranya yang ini, garis ini, lipatan ini kita paskan di tepi kertas. Nah gini ya, kita paskan aja di tepi kertas. Nah terus kita mulai dari atas ini ya. Nah karena ini pakai kerah ya teman-teman, kalau baju wanita pakai kerah. Nah ini saya selisihin ya, untuk yang bagian belakang ini saya naikkan 2 cm ya. Saya naikkan 2 cm, sama ya, bagian sini juga 2 cm. Nah terus kita garis. Nah terus ini kerung ini kita ikuti yang ini ya teman-teman, jangan yang naik 2 cm, tapi semula ya, yang garis ini. Nah garis semula ya. Nah terus ini kita kerung, kita ikuti kerungan. Sementara ini kita samakan dulu sini. Nah nanti kita bentuk kerung yang baru ya. Nah untuk panjangnya ini kita kasih tanda dulu, karena nanti panjangnya ini akan kita serasikan, kita ikutin ini ya. Nah terus kita berlari ke sini dulu, kita bikin untuk kerung kerahnya. Nah ini kita luruskan dulu. Nah terus ini kita ukur ya, bagian pundak yang bagian depan ini kita ukur. Nah, di sini ada 12 cm, maka yang belakang pun kita samakan, kita bikin 12 cm. Nah terus ini kita garis lurus ke depan. Nah ini pun sama ya, kita turunkan 3 cm, terus kita bentuk kerung kerah bagian belakang. Nah ini ya teman-teman. Nah terus sementara ini ya, kita potong dulu. Ini kita potong, kita ikuti bentuk bagian badan depan. Nah gini ya teman-teman, untuk bagian badan belakang. Nah ini sama ya, ini pun sama, artinya untuk badan belakang kita kurangi 2 cm, jadi akan lebar badan depan. Nah ini kita potong. Selanjutnya ini kita balik ini ya teman-teman, karena kita akan mencari untuk posisi ini ya, posnya di mana. Nah kalau yang untuk bagian yang belakang ini cukup kita bikin tidak mengombak seperti ini ya, ini cukup kita bikin opal aja. Nah gini ya teman-teman, terus kita potong. Nah ini hasilnya teman-teman. Nah ini tinggal ini ya, tinggal apa namanya, tinggal ini kita bentuk. Ini tadi kan masih sama ya kerungnya. Nah ini kita potong, kita ikuti yang garis yang pertama di sini. Nah terus kita bentuk kerung baru.
Jadi kan ini yang ini di atas kan, yang depan. Nah, nanti ketika kupnat ini dijahit dia akan sama posisinya. Nah ini tinggal bentuk ya, untuk kupnatnya kita bentuk. Nah untuk yang bagian belakang sama ya, yang bagian belakang sama seperti yang baju dalemannya tadi, kupnatnya sampai atas ini. Ini garisnya ya. Nah ini bawah, ini tengah untuk pinggang. Nah tinggal kita bentuk. Nah ini ya teman-teman, untuk cara pembuatannya yang bagian atasan atau bagian burkatnya. Dan untuk cara pembuatan tangan teman-teman, cara pembuatan tangan itu tidak saya praktekkan di sini. Silahkan lihat di video saya di cara pembuat dress. Di situ ada cara membuat lengan, karena sama ya, rumusnya sama, caranya sama, cuman mau dibikin bawahnya gimana itu tinggal selera. Dan juga untuk cara pembuatan kerahnya, kerah rebah, itu pun sama. Silahkan dilihat, dicari ya di video-video saya. Di situ ada cara membuat kerah Shanghai rebah. Dan sekali lagi untuk variasi depan, cara membuatnya ya, untuk pitanya itu ya cukup kain kita lipat, kita bentuk 4 persegi panjang. Nah besarnya selera disesuaikan aja. Terus nantinya tengah-tengahnya kita ikat ya menggunakan kain, kita jahit, kita balik, kita ikat. Nah gitu ya cara teman-teman. Karena ini pembuatan pola, maka saya terangkan saja cara membuat polanya. Semoga bermanfaat teman-teman. Sekali lagi tetap dukung channel saya dengan cara like ya, share, dan apabila ada yang ingin dipertanyakan silahkan dipertanyakan di kolom komentar.